Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GBD Kasih Manuel Kebayoran Lama yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kami percaya semua dengan keadaan sehat, kuat, bahkan semangat. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah online, dan sebelum ibadah online dimulai kita akan menyampaikan beberapa hal pengumuman. Yang pertama, ibadah wanita Deborah melalui Zoom hari Selasa jam 7 malam, ibadah Zoom bersama Ibu Gembala hari Jumat jam 7 malam, J-Club online hari Sabtu jam 7 malam, ibadah Babies melalui YouTube online hari Minggu jam 9 pagi, ibadah junior dan beginner melalui Zoom hari Minggu jam 10 pagi. Kiranya saudara-saudara semua akan turut hadir dan terus mencari Tuhan. Kami akan memulai ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ibadah pagi ini melalui ibadah online Tuhan. Tolong Kau tilik anakmu, jamah satu persatu melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar menguatkan kami semua. Dan Tuhan, kiranya kasih anugerah-Mu tercurah bagi kami semua. Dan sebentar juga kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang daripada-Mu memberkati kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita ikuti ibadah pagi ini. Kita akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku
Shalom jemaat GPD Kasih Immanuel. Saya berharap setiap saudara dalam kondisi yang sehat, penuh dengan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan buat hidup kita. Firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita, saudara. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema step by step. Artinya selangkah demi selangkah. Dalam hidup kita pasti punya kerinduan, ya, atau pengharapan, atau mungkin impian yang ingin Anda capai dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Ada yang ingin punya usaha yang berhasil, ada yang ingin beli rumah, ya, ada yang ingin bisa melunasi hutang, ada yang ingin mengalami pemulihan dalam keluarganya, juga ada yang ingin mungkin melayani Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Semua keinginan, pengharapan, dan impian pasti ada cara untuk mencapainya. Nah, di sini saudara, problemnya banyak orang stres, bingung, ya. Karena apa? Karena impian yang diimpikan dan pengharapan yang dia harapkan itu makin lama makin hilang, entah kemana, ya. Makin menjauh. Anggaplah ia sudah orang Kristen, ya. Dia rajin mungkin baca Alkitab, rajin beribadah, ya. Tapi bingung, makin stres. Aduh, apalagi yang kurang, ya. Saya percaya saudara, untuk mencapai rencana Tuhan itu bagaikan menempuh perjalanan ribuan kilometer, saudara. Bahkan ada yang berkata bahwa kekristenan adalah journey, perjalanan. Saya yakin dan percaya itu betul, saudara, bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang panjang dan jauh, ya. Seperti jaraknya ribuan kilometer mungkinnya, ya, untuk sebagai gambaran. Tetapi perjalanan ribuan kilometer itu harus selalu dimulai dengan langkah yang pertama. Tanpa langkah yang pertama, maka tidak akan terjadi perubahan apapun dalam hidup kita. Nah, saya mempelajari setidaknya ada 4 langkah untuk mencapai tujuan hidup kita. Oke, untuk mempermudahnya, untuk kita mengingatnya, saya menyebutnya 4 langkah itu 4X, ya. Yang pertama apa? Eksperimen. Yang kedua exercise, yang ketiga experience, yang keempat expert. Saya ulang ya, eksperimen yang pertama yaitu uji coba, yang kedua exercise atau latihan, yang ketiga experience, pengalaman, dan keempat adalah expert. 4 hal ini dilakukan secara step by step, langkah demi langkah bersama Tuhan yang adalah guru kita. Dan pagi ini kita akan memperdalam satu bagian X yang pertama terlebih dahulu, yaitu eksperimen atau uji coba. Saya akan bacakan firman Tuhan yang sangat terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam Matius 14 ayat yang ke-28. Ya, saya akan bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Perhatikan ya, kata Yesus apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Poin yang penting yang pertama adalah berani uji coba. Ya, kalau kita lihat sini bahkan Yesus tidak keberatan dengan sikap Petrus yang meminta untuk bisa berjalan di atas air seperti Tuhannya. Ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air dan Petrus mau gitu loh, pengen bisa. Cuma Petrus murid yang lain gak berani. Kenapa? Karena suasananya udah chaos, udah angin badai, udah begitu mengerikan, bahkan rasanya sudah mau mati itu melihat badai begitu luar biasa. Tetapi di sini perhatikan sikap Petrus, dia berani uji coba melakukan apa yang Yesus buat. Ya. Dan apa respon Tuhan Yesus? Datanglah, demikianlah perintah Tuhan Yesus. Saudara, lihat respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melarang, Petrus tunggu. Kamu di dalam perahu aja udah stres. Kamu di dalam perahu saja sudah ketakutan.
Masa kamu mau nekat-nekat berjalan di atas air? Aduh, tunggu, ilmu kamu belum cukup, Petrus. Tunggu. Lihat di sini, Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata apa? Come, datanglah. Wow, Tuhan Yesus sangat suka dengan muridnya ternyata yang mau melakukan eksperimen, yang berani uji coba, saudara. Luar biasa bukan? Tapi puji Tuhan, saudara, sampai saat ini berjalan di atas air tidak menjadi syarat untuk masuk surga atau untuk jadi alat ukur keimanan saudara, ya. Jadi saudara kalau percaya Tuhan Yesus harus bisa berjalan di atas air. Wow, untungnya tidak seperti itu ya saudara. Nah, pelajaran kedua saat eksperimen yang kita ambil dari kisah ini adalah mentoring, memiliki mentor. Uji coba sebaiknya ditemani mentor yang sudah pengalaman di bidang yang sama. Mengapa? Karena begini saudara, 99% uji coba itu pasti gagal saudara ya. Bahaya sekali kalau tidak ada mentor. Karena apa? Karena bisa menimbulkan trauma, salah persepsi ya. Bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya tidak ada Tuhan Yesus saat itu, dan Petrus mencoba berjalan di atas air di saat gelombang tinggi, di saat begitu mengerikan situasi. Tenggelam siapa yang nolongin saudara? Nggak ada yang nolongin. Bahkan bisa mati konyol di situ. Itulah pentingnya dalam masa eksperimen uji coba ini, saudara selalu ditemani oleh mentor. Karena menghindari trauma, salah persepsi. Ada orang ya, waduh, dia nyalain bisnisnya. Saya nggak cocok bisnis ini. Bisnis ini membuat bangkrut. Bisnis properti ini membuat saya susah. Rumah nggak laku-laku. Dia salahin propertinya. Dia salahin tokonya. Dia salahin lokasinya. Dia salahin keluarganya yang tidak mendukung dan sebagainya. Dia akan nyalahin semua orang. Karena apa? Karena dia tidak punya mentor yang menuntun dia pada saat dia melakukan eksperimen. Yang ketiga yang kita pelajari dari kehebatan Petrus kali ini ya, tidak takut gagal saudara. Walaupun takut ya, siapa sih nggak takut saudara? Tetapi dia mau mencobanya, dia berani gagal ya. Yang ketiga ini penting, berani gagal. Karena memang uji coba 99% gagal. Di dalam dunia yang kita tinggali sekarang, kita bersyukur banget ya, di dekat saya ada lampu yang begitu terang. Di rumah saudara ada lampu. Di tempat tidur saudara ada lampu. Di toilet saudara ada lampu. Terang ya, bisa tidak takut ya dalam kegelapan. Kenapa? Karena ada seorang Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Tahukah saudara berapa banyak kegagalan yang dia alami selama proses uji coba untuk menemukan lampu pijar? 10.000 kali. Berapa saudara? 10.000 kali ya. Bahkan dia menulis quotes ya, saya tidak gagal, saya justru sukses menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil membuat lampu pijar. Nah saudara, luar biasa sekali Thomas Alva Edison ini. Mengapa dia bisa mengalami hal seperti itu? Dia pasti mengalami apa yang dilakukan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang pertama, dia berani melakukan uji coba. Yang kedua, dia pasti ada mentornya. Saudara tahu mentornya Thomas Alva Edison? Ya, mamanya sendiri, orang tuanya yang membimbing dia, memberikan kekuatan, memberikan dia pengharapan. Dan yang ketiga, berani gagal. 3 prinsip ini penting sekali dalam masa-masa uji coba saat kita belajar berjalan di dalam iman. Di Alkitab, kita akan membedah ya, membuka sebuah kisah yang sangat terkenal sekali di Alkitab, yaitu kisah janda di Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16, saya akan bacakan buat saudara. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ini Nabi Elia. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat,
Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Saudara perhatikan di ayat ini dikatakan apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Latar belakang kisah ini saudara pasti udah tahu, masa kelaparan panjang, masa susah air, masa di mana tidak ada hujan, penderitaan yang sangat-sangat hebat menimpa bangsa itu. Nabi Elia seorang nabi Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh nabi ini? Ketika dia juga sedang kesulitan, nabi ini karena dia sedang menghadapi juga persoalan yang sama, bencana yang sama, kelaparan, kekeringan, saudara. Tetapi ketika dia pergi ke seorang janda, bukan seorang janda kaya, bukan seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami, tapi bahkan janda, bahkan punya anak kecil, saudara. Tetapi Nabi Elia menerapkan prinsip-prinsip, langkah-langkah yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, dia meminta kepada seorang janda di Sarfat. Katakan apa? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Cobalah di sini dikatakan dia kepada janda di Sarfat sebagai apa? Uji coba, saudara. Maka dikatakan cobalah. Dan ayat ke-11 saya akan bacakan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Siapa yang berseru? Nabi Elia berseru lagi kepada janda itu. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi udah minta air, udah minta roti. Dan ayat ke-12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kubuat bagimu dan bagi anakmu." Ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti apa firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, dalam kisah ini kita melihat bagaimana Elia menjadi mentor kepada janda ini. Ketika janda ini merasa takut, "Aduh, saya nggak bisa, nanti saya mati gimana? Aduh, gimana kalau tidak berhasil?" Ya. Tetapi Nabi Elia memberi kekuatan, memberi pengharapan. Inilah gunanya mentor, saudara. Sehingga sang janda pun memiliki keberanian untuk melangkah dengan iman. Dia terus melakukan uji coba dengan apa yang dijanjikan firman Tuhan melalui Nabi Elia. Ya, saya percaya begini, saudara. Mungkin saja sebelum Elia sang mentor datang, sang janda sudah mencoba berbagai usaha untuk survive di saat-saat yang sangat berat itu bersama anaknya, untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin aja nih si janda sudah jualan roti kemana-mana ya. Mungkin udah coba jualan bakso goreng ya. Mungkin dijualan baju, mungkin jualan pulsa, seandainya, saudara ya. Segala usaha dicoba gitu, sampai dia putus asa rasanya. Saya kok gagal ya. Tetapi percayalah saudara, Tuhan melihat usaha kita, Tuhan melihat proses yang kita alami. Prinsip penting dalam langkah eksperimen yang kita pelajari dari kisah janda di Sarfat,
Yang pertama sekali lagi, apa? Berani melakukan uji coba. Cobalah memberi minum. Cobalah memberi makan. Lalu dia memberikan terlebih dahulu kepada hamba Tuhan. Itu pelajaran pertama, berani melakukan uji coba. Mirip-mirip Petrus, bukan? Ya. Yang kedua, Elia menjadi mentor untuk membantu masalah emosional dari sang ibu yang takut, ragu, bimbang, ya, yang dialaminya. Sama juga seperti Petrus, ketika Petrus bimbang, ragu, Yesus mengangkatnya sehingga tidak jatuh. Bahkan Yesus mengangkatnya dan menyelamatkan Petrus kembali ke perahu. Dan yang ketiga, kita lihat ya, bagaimana janda di Sarfat mengalami hasil yang luar biasa. Saudara, hasil uji cobanya ternyata mendatangkan berkat yang luar biasa, saudara. Hasil satu uji coba terakhir ini, saudara, mampu mendatangkan keselamatan bagi Elia, anaknya, sehingga mereka tidak kelaparan. Sepanjang masa kelaparan itu dipelihara oleh apa? Oleh eksperimen yang awalnya coba-coba itu, saudara. Ya. Nah, saya percaya, saudara, setiap satu ujian saja berhasil dilewati, satu uji coba ini berhasil, itu akan mengcover semua kerugian yang saudara alami selama saudara melakukan uji coba. Nah, saudara, banyak anak Tuhan bertanya, ya, saya dengar beberapa kali pertanyaan ini, ya, bisnis apa yang laku ya sekarang masa-masa pandemi ini, ya? Usaha apa yang cocok di daerah saya? Atau jualan nasi goreng atau pisang goreng ya? Atau anak saya tuh talentanya apa ya? Mungkin ada juga orang tua yang stres, bingung ya, karena apa? Aduh, anak saya mau kuliah 3 bulan lagi, masih bingung nih mau ambil fakultas apa. Waduh, saudara, ini pertanyaan ini banyak sekali, bahkan anak-anak Tuhan, ya. Tapi kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Firman Allah berkata dari Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ada proses di mana disebut mencari. Di sini, carilah maka engkau akan mendapat. Kalau ada orang bertanya, bisnis apa yang cocok ya buat saya di daerah saya? Lakukanlah uji coba sebanyak mungkin dengan mentor yang akan menuntun saudara. Kalau tidak melakukan uji coba, saudara tidak akan pernah tahu. Langkah pertama dari step yang pertama adalah apa? Berani melakukan eksperimen, saudara. Tanpa ini kita tidak akan tahu. Nasi goreng atau pisang goreng jualannya? Coba. Mau jualan online atau jualan offline? Lakukan uji coba. Dan kita akan belajar kisah yang lain di Alkitab, yaitu kisah Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10, saya akan bacakan ya. Elisa menyuruh seorang kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya, ya, Nabi Elia, ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini pengharapannya siapa? Pengharapannya si Naaman, saudara. Naaman tuh punya pengharapan, ya kalau Nabi Tuhan mau nyembuhin dia, mbok ya keluar ketemu saya, lalu dia mengangkat tangannya, dia berseru pada Tuhannya, lalu tangannya digerak-gerakin di kulitnya Naaman, lalu sembuhlah Naaman. Itu skenarionya Naaman, saudara, bukan skenarionya Tuhan ya. Nah, tetapi di sini Naaman gusar.
Naaman kesel dengan Nabi Elia. Wah, kecewa sekali dengan jawaban Nabi. Ayat 12 saya akan baca buat saudara. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Di sini Naaman keselnya luar biasa. Dia bilang, mana milih sungainya sungai Yordan yang dekil, hitam, ya kotor. Saya kan ini, waduh, jenderal tingkat tinggi, suruh berenang, mandi 7 kali lagi, saudara. Angka 7 itu angka sempurna ya. Waduh, disuruh coba, saudara, mandi 7 kali. Nah, kita lihat di sini ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Wow, ini luar biasa bukan? Naaman berani melakukan uji coba 7 kali ya. Sekali lagi 7 kali itu angka sempurna. Dia nyobanya sempurna sekali, saudara. Di tengah-tengah kesulitan, penyakit loh ini. Ini penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang sulit sekali sembuhkan, bahkan begitu mengerikan. Hanya menunggu kematian saja rasanya Naaman ini. Tetapi ketika Naaman mendengar firman Tuhan, dia disuruh 7 kali berendam. 1, 2, 3. Waduh, saudara, itu mungkin ada kotoran-kotoran di sekelilingnya, mungkin di kepalanya, di rambutnya ya. Tapi disinilah, saudara, kita lihat orang yang berani melakukan uji coba, eksperimen dengan sungguh-sungguh. Gak cuma sekali, saudara, gak cuma 2 kali, saudara, gak cuma 3 kali, saudara, gak cuma 4 kali, gak cuma 5 kali, tidak cuma 6 kali, 7 kali sempurna. Berani melakukan uji coba terhadap firman Tuhan, kebenaran, melakukannya. Ini yang saya maksud. Dan yang kedua, kita belajar dari Naaman apa? Mentor Naaman kali ini tidak menemani secara langsung proses eksperimen ini. Tetapi ada mentor kecil, saya sebutnya, yaitu bawahannya, pegawainya memberi semangat. Saat Naaman galau, bimbang, ragu, burn out, gak kuat lagi, males, ya, bete, pegawainya ngomong gini, Jenderal, kalau disuruh yang susah-susah, loncat misalnya dari lantai 7 atau mungkin mencari persembahan-persembahan yang aneh-aneh ya. Misalnya ayam yang rambutnya spike, itu kan susah, saudara. Ya, mungkin bawang-bawang yang aneh-aneh warnanya. Tapi ini kan cuma merendam 7 kali, coba aja. Nggak ada salahnya, Jenderal. Dicoba saja 7 kali. Nah, saudara perhatikan. Ketika Naaman berani melakukan eksperimen, ya, bukan hanya mendengar webinar ya, atau mendengar khotbah ini, melakukan eksperimen 7 kali secara sempurna. Hasilnya apa? Sudah jelas, saudara, firman Allah berkata, pulih total, bahkan kulitnya seperti anak-anak, saudara. Wow, seger, kenceng, bagus, bersih, saudara. Wow, itu dilakukan karena eksperimen. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, kelima gagal, keenam gagal, dan ketujuh akhirnya berhasil. Saudara, tahukah hasil kesembuhan Naaman ini menutup semua biaya tabib yang sudah dijalani mungkin bertahun-tahun, semua biaya stres yang sudah dialami, ongkos perjalanan ke sana ke sini, semua ketutup hanya karena 1 kali berhasil melakukan uji coba. Wow, luar biasa bukan? Ini adalah prinsip kebenaran firman Tuhan.
Dan saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya sebagai orang tua. Saya sudah tahu kebenaran ini, dan saudara percayalah, kebenaran ini bukan hanya sekali tepok jadi, saudara. Takes time, butuh waktu. Mungkin waktunya antara, ya kalau saudara mau melihat dalam frame waktu itu bisa lama. Ya tergantung banyak hal. Saya sebagai orang tua, pada waktu saya memiliki anak, saya juga berdoa, Tuhan supaya anak ini menemukan panggilan hidupnya. Gimana caranya supaya saya bisa menemukan anak-anak saya bisa bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan? Gimana caranya mereka bisa menemukan talenta mereka? Mungkin tadi pertanyaannya seperti yang saya juga tanyakan kepada saudara. Apa ya talenta anak kita ya? Tuhan mau pakai di bidang apa ya anak saya? Caranya bukan hanya berdoa, saudara. Saya as parent, sebagai orang tua, harus melakukan uji coba, eksperimen. Sejak SD, saya lihat anak saya. Wah, SD itu dia suka sekali main sepak bola. Wah, di sekolahnya dia begitu bersemangat. Wah, dalam pikiran saya sebagai orang tua, jangan-jangan jadi pemain sepak bola nih anak. Wah, saya tidak melarang. Karena apa? Jangan-jangan dia bisa jadi pemain sepak bola profesional. Ya, saya lihat di mana posisinya. Sepak bola tuh lengkap, saudara. Ada penyerang, ada back, ada pemain tengah, ada kiper, ya, ada wasit. Lalu dia memilih sebagai kiper. Wah, saya sebagai orang tua, kami suami istri support. Belikan baju kiper, sarung tangan kiper. Bahkan kita masukin klub, salah satu klub hebat di Senayan, ya. Latihan setiap hari tertentu, antar ke klub itu, main sepak bola dengan orang-orang yang mungkin lebih jago, lebih senior. Dia dilatih oleh mentor-mentor yang hebat. Lalu dia semakin suka ternyata. Dia semakin menjuari beberapa ya di sekolahnya ya, pertandingan antar sekolah. Sampai suatu kali ada klub Inggris membuka perwakilan training sepak bola di Indonesia. Dan salah satu klub top favorit saya juga ya, buka pelatihan training sekolah sepak bola internasional. Saya masukin, saudara. Wah, biayanya mahal, nggak apa-apa deh, nyobain, uji coba. Dilatih oleh pelatih-pelatih bule, pelatih-pelatih orang-orang dari luar, ya. Dilatih sebagai kiper, saudara. Wah, saya nungguin panas-panas. Itu sampai anak saya mukanya sampai hitam, saudara ya. Wah, terus support dia uji coba, saudara. Saya lesin piano. Wah, dia kayaknya suka piano nih. Lesin nyanyi, saudara. Walaupun anak saya kayaknya kesulitan bernyanyi ya, malu berdiri di depan. Tapi coba aja dah nyanyi ya, masih SD. Sampai suatu saat dia SMP menjelang SMA, dia berubah, saudara. Bola dia udah mulai nggak suka lagi. Bola dia mulai tinggalan, berubah jadi basket, saudara. Ya, sebagai orang tua, waduh, apa saya kecewa? Enggak. Wah, jangan-jangan kamu pemain basket nanti. Kamu kayak hebat, dia tiap hari latihan. Bahkan di rumah saya beli ring basket, saudara, untuk dia latihan. Latihan basket. Akhirnya masuk klub, salah satu klub basket terbaik di Jakarta. Waduh, saudara, dia tanding sana sini, dengan sekolahnya dipilih sebagai salah satu pemain basket. Tanding sana, tanding sini, saudara. Berapa kali juara. Wah, saya pikir nih anak saya ini kayaknya pemain basket nih ya. Talentanya mungkin di olahraga, bukan bola kaki tapi basket, saudara. Nah, sudah gitu berjalan ya. Kita coba lagi, uji coba, saya bilang sama anak saya ya. Coba kamu bisnis, keuangan. Mungkin kamu tertarik dunia keuangan. Kita beliin buku-buku keuangan, buku-buku tentang investasi, buku-buku tentang usaha. Wah, saudara, bayangkan itu buku tebal-tebal, saudara. Dia baca itu dengan begitu cepat ya. Buku setebal itu habis, saudara, dibaca. Begitu bersemangat untuk belajar investasi, belajar bagaimana dunia keuangan, saudara. Kita support orang, sebagai orang tua, support ya. Saya nggak pernah bilang, kemarin lu bola,
Kemarin basket, sekarang apa lagi? Saya nggak mematahkan semangat dia, karena ini proses uji coba. Saya hanya perlu 1 kali keberhasilan, saudara, untuk memastikan dia di mana, maka selesailah semua. Waduh, saudara, akhirnya dia coba bisnis online. Jualan apa ya bisnis online? Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada yang tahu. Anak saya uji coba, dia beli jaket, baju-baju jersey, baju-baju mahal, ya baju-baju bermerek, dijual di toko online-nya. Ya laku 1-2, yang lainnya jual modal, saudara. Rata-rata yang penting nggak rugi. Aduh, saya bilang nggak cocok kali jualan. Sampai suatu kali, ya, pada waktu anak saya mau naikkan kelas itu lagi nyari-nyari buku pelajaran, saudara. Lagi nyari-nyari buku karena dia kebanyakan bukunya bahasa Inggris, buku-buku luar kan mahal-mahal. Saya bilang, anak saya, udah deh kita cari buku-buku second aja ya. Siapa tahu ya yang penting bisa ngirit dan sama aja kan isinya, daripada fotokopi mendingan buku-buku second yang masih bagus. Akhirnya saya nyari, saudara, buku-buku second. Itu saya nyari susah sekali nyarinya karena bukunya mahal dan juga jarang kayaknya yang jualan di toko online. Ada masalah ini, ya. Saya dalam hati ini, aduh kok susah banget. Akhirnya ketemu ada yang harus beli juga, Pak. Mau nggak mau mesti beli yang baru karena nggak ada. Lalu dalam hati saya berpikir, saya bilang sama anak saya, kamu kayaknya mesti jualan buku bekas deh. Soalnya papa aja nih susah nyarinya. Coba kamu yang jualan. Dia melihatnya mungkin malas gitu. Siapa yang mau beli ya buku? Siapa yang mau cari nih buku gitu ya? Tetapi akhirnya dia mau coba. Nah, ini penting, saudara. Akhirnya anak saya sendiri, akhirnya anak saya mau mencoba bereksperimen. Akhirnya dicoba jual buku bekas yang dia punya dulu. Ternyata laku. Laku dan laku lagi, saudara. Laku. Sampai lakunya akhirnya di salah satu toko online yang terbesar di Indonesia. Dia mungkin bersama teman-temannya sekarang. Dia membuat tanda kutip seperti perusahaan kecil, menjual buku-buku pelajaran luar negeri. Wah, omsetnya lumayan, saudara. Kok bisa ya? Apakah karena Tuhan berbicara kepada saya, jualanlah buku bekas? Enggak, saudara. Kita uji coba dari segala macam jualan. Coba mainan gak laku, ini gak laku, dicoba. Bahkan banyak anak Tuhan pengennya apa? Tuhan, tunjukkan jalan. Bisnis apa? Saya Tuhan bilang, lu cari ya. Firman Allah berkata, carilah kamu akan mendapat. Nah, ya bersyukur anak saya sekarang punya perusahaan kecil menjual buku bekas, ya. Dan ini menjadi berkat juga buat teman-temannya, ya. Dan salah satu yang paling oke, pelayanannya bagus, bintangnya bagus, ya. Luar biasa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Uji coba ini satu berhasil, ya. Lalu pada waktu dia mau naik untuk kuliah, ya, di tahun depan, saya bilang, kamu kayaknya, kita kan lagi nyari uji coba nih, kamu tuh bagusnya di fakultas apa ya? Itu dari 2 tahun, dari tahun lalu ya, artinya kita udah mulai ajak dia keliling ke kampus walaupun masih 2 tahun waktu itu. Kemudian tapi kita sudah lakukan uji coba udah dari 2 tahun sebelum dia masuk universitas. Cari terus. Apakah bisnis? Apakah A, B, C? Wah, sampai suatu kali dia uji coba lagi, saudara. Dia uji coba untuk menggambar, mendesain, desain logo gereja, ya. Desain, buat bantu-bantu di pelayanan. Apa yang terjadi, saudara? Suatu kali dia coba, sekali lagi uji coba untuk masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, ya, untuk desain. Dia coba, dites. Nggak enak kan dites ya, saudara. Dites, diuji sama kampus tersebut. Lalu disuruh tunggu hasilnya. Di dalam tes itu dia harus menggambar dengan sangat cepat. Dalam waktu yang tidak lama untuk menggambar sebuah tema. Apa yang terjadi, saudara?
Beberapa hari kemudian pengumuman datang dari kampus tersebut. Dia mendapatkan beasiswa 100%, saudara. Artinya masuknya gak perlu bayar 100%. Wow, kok bisa ya? Apakah Tuhan berbicara ya, malam-malam kamu harus menggambar ini, kamu harus ikut fakultas ini? Gak ada, saudara. Semuanya harus melalui proses uji coba, eksperimen. Akhirnya, tahukah saudara, biaya masuk kuliah itu sangat mahal. Kalau saya hitung-hitung itu ya, biaya kuliah itu menutup semua uji coba dia dari SD sampai sekarang rasanya ya. Karena apa? Karena dia bisa mengcover semuanya itu, les itu bisa di-cover dengan dia bisa mendapatkan beasiswa ini yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ini yang saya maksud, di mana kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Satu saja, saudara, uji coba saudara berhasil, walaupun 99% gagal, itu akan menutupi semua kegagalan saudara. Worth it kan untuk kita melakukan uji coba? Saya percaya Thomas Alva Edison, satu penemuannya itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sepanjang-panjangnya, saudara ya. Luar biasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saya baca buat saudara. Karena itu saudara, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Percayalah saudara, langkah pertama dari step yang pertama untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan adalah uji coba sebanyak mungkin. Karena apa? Tidak pernah sia-sia. Tahukah saudara, banyak kesaksian yang saya dengar dalam gereja. Rekan-rekan saya mengikuti mentoring, ada pemulihan keluarga, ada pemulihan keuangan. Saat ini mengalami pemulihan. Walaupun belum 100% memang, tapi sudah mulai mengalami pemulihan. Sudah mulai bisa tidur nyenyak ya. Pasti juga awalnya kan coba-coba. Coba hubungi WA gereja ini. Waduh, saya nggak kenal nih gerejanya. Tapi saya dengar kesaksiannya luar biasa. Ini kan gereja nggak terkenal juga. Posisinya juga, lokasinya juga nggak keren-keren banget gitu. Kali aja kalau saya daftar salah satu grup mentoring, saya bisa ada masukan-masukan. Kali aja ya saya mendapatkan jawaban. Kali aja itu menyelesaikan masalah saja. Saudara kan ya uji coba juga kan sebetulnya, eksperimen juga. Dan akhirnya saudara mengalami, saudara mendapatkan kesaksian. Dan kami juga mendengar kesaksian saudara beberapa waktu yang lalu. Saudara mengalami kemenangan, saudara dicerahkan untuk bisa melunasi hutang-hutang saudara. Dan saya bersyukur ya, semua ongkos saudara untuk ikut webinar, ongkos saudara untuk beli pulsa internet ya, untuk bisa ikut berbagai macam pendidikan ya, pelajaran satu demi satu tiap minggu saudara, bahkan setiap hari saudara dilatih merenungkan firman Tuhan. Percayalah, apa yang saudara lakukan selama uji coba akan terbayar lunas ketika saudara melakukannya tanpa menyerah dan penuh semangat. Oke, apa PR saya dan keluarga, dan PR saudara dan keluarga saudara? Dalam langkah yang pertama ini, banyakin deh uji coba. Motivasi anak-anak saudara, ya, anak saya, anak-anak rohani saya juga sejak dini diuji coba untuk melakukan semua apa yang dia mau coba, saudara. Dari keuangan, dari usaha, sekolah, ya. Mungkin saudara yang sedang bingung usaha apa ya, cari deh mentor, tanyakan ya, dari banyak hal. Saya mau uji ini, apa betul nggak? Coba, lakukan saudara. Dan saya yakin ini akan mendatangkan berkat buat saudara. Ingat, saudara hanya perlu 1 kali keberhasilan uji coba saudara. 1 kali keberhasilan. Ya. Tapi uji cobanya bisa 10.000 kali loh. Uji cobanya bisa lama loh ya. Tetapi percayalah, jerih payah kita di dalam Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan tidak pernah sia-sia.
semuanya akan Tuhan selesaikan. Ingat, Daud tuh hanya mengalahkan satu Goliat loh, tapi berhasil. Siapa yang percaya? Siapa yang menyangka? Tetapi kekalahan satu Goliat itu artinya kekalahan seluruh Filistin saat itu. Mari saudara, kita berharap pada Tuhan. Lakukan uji coba dalam hidupmu sebanyak mungkin, seakurat mungkin, dengan bersama mentor, dan berani gagal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar harus kami lakukan, harus kami alami, di mana kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.